prinsip pokok-pokok ajaran Al-Quran. Ada sekitar 50 prinsip pokok-pokok. Ya. Kita baru mulai yang pertama, yaitu lisan. Ya. Allah menghendaki kita untuk memelihara lisan, ya, yang kita sudah lakukan 3 kali rekaman, ya. Maka kita lanjutkan dengan subtopik, ya, berkenaan dengan bahwa pemeliharaan lisan kita itu akan membangun masyarakat, ya, dan juga bisa merusak masyarakat seperti yang kita alami saat ini. Apabila pemeliharaan lisan itu tidak sesuai apa yang dikehendaki Al-Quranul Karim. Satu, supaya lisan kita itu, substansi isi daripada lisan kita itu jujur, ya. Di dalam surah Al-Ahzab, ya, surah ke-33 ayat 71, ya, menggambarkan bahwa Allah juga menghendaki kejujuran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang jujur, yang sebenarnya. Kalau perintah melaksanakan perkataan jujur tidak ada proses, ya, lain. Jadi kita bisa menganalisa. Jadi seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya, perintah jujur atau tidak jujur. Kalau berkenaan dengan perintah supaya kita berbicara baik, semakin baik, bentuk perintahnya itu spesifik, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi, katakan, ajarkan, resapkan kepada hamba-hambaku, pakai kata-kata li ibadi. Artinya proses untuk mengeluarkan kata-kata baik itu memerlukan waktu, ya, sepanjang umur kita. Sepanjang itu juga kita perbaiki cara-cara kita ngomong, cara-cara kita bicara, dan pahalanya sepanjang umur. Itu. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang bicaranya itu, isi pembicaraan seseorang itu baik, ya, semakin umur panjang semakin besar pahalanya, gitu. Kalau perintah jujur beda, gitu, ya. Kita perlu kenali karakteristik daripada tiap-tiap perintah itu, ya. Semoga kita bisa memahami makna yang terkandung. Ada lagi saya contohkan dalam surah Az-Zumar ayat 53, sama persis dengan surah Al-Isra ayat 53, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadi, sama persis ya, memerlukan proses dan perlu jangka waktu yang panjang ya. Alladzina asrafu ala anfusihim, mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya ini berdosa, gitu kan? Berdosa kan panjang, ya. Semakin dalam pengetahuan kita, maka apa yang kita anggap tidak berdosa biasa-biasa saja. Kemudian kalau ilmu kita meningkat, ada perasaan kita berdosa karena tadinya belum tahu, sekarang tahu, gitu kan? Jadi panjang juga. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalau kita berdosa besar rasa waduh nggak ada harapan lagi kayak gitu ya. Orang-orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah dihakimi sebagai orang yang zalim, gitu ya. Ada sekitar 5 ayat di dalam Quran yang menunjukkan itu. Jadi tidak boleh kita berputus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, gitu. Jadi ini ayat yang paling menggembirakan ya. Ayat ini yang paling menggembirakan ya. Mempunyai harapan. Innahu wal ghafurur rahim, sungguhnya dialah maha pengampun dan maha kasih sayang. Saya mencontohkan saja. Jadi karakteristik daripada perintah itu bermacam-macam sehingga kita bisa memaknainya. Mana yang perintahnya cut off, istilahnya cut off itu tidak bisa tidak. Kalau mau jujur, jujur. Tidak jujur ya artinya bohong. Ya. Ada yang perjalanan ibadah kita itu panjang. Ada yang diberitakan dalam satu ayat. Ada yang berlapis-lapis gitu. Seperti al-huda, seperti petunjuk, itu berlapis-lapis ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, petunjuk itu ala ya, melekat di atas, yang melekat kepada diri kita, yang mengantarkan kita kepada petunjuk 1, petunjuk 2, petunjuk 3 terus ya. Mari kita kembali kepada perintah untuk jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi yang diperintah jujur itu orang yang beriman, dan perintah juga bertakwa. Yuslih lakum, dia akan memperbaiki untuk kalian a'malakum. Jadi dengan kita jujur itu akan ada pengaruhnya kepada perbaikan amal-amal kita ya. Kelakuan-kelakuan kita akan terbawa kepada arah yang lebih baik ya. Yang sudah jelas manfaatnya. Kalau kita dikenal orang jujur ya, tentu banyak kepercayaan yang diberikan kepada kita ya kan. Dengan banyaknya kepercayaan, mudah-mudahan rezeki kita bertambah ya, pergaulan kita semakin luas ya, silaturahmi kita semakin tajam gitu ya. Itu
memperbaiki. Kalau kita banyak orang berteman sama kita, orang senang berteman sama kita, artinya silaturahmi kita semakin besar. Silaturahmi semakin besar, ya amalnya semakin besar. Ya, gitu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini insentif kedua, bahwa dia akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Ya, jadi pengampunan dosa itu yang sudah kita pelajari. Istighfar itu ada dua macam. Ya. Istighfar orang yang mutakin itu di dalam surah Al-Imran 133. Ya. Kemudian istighfar bagi orang yang beriman di dalam surah Al-Hadid ayat 20. Nah, itu yang kita jalani itu. Ya. Dari perjalanan terhadap istighfar itu akan terasa pergeseran-pergeseran itu. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad, sungguh, qad itu taukid, ya, pasti gitu ya, faza fauzan azima, ya, dia telah beruntung dengan keberuntungan yang agung. Ya. Jadi ini bagian daripada keberuntungan, sisi bahagianya. Jadi keberuntungan itu falah, ya, itu berarti bahagia dan sukses. Nah, ini lebih kepada keberuntungan, kebahagiaan. Mari kita lihat ayat berkenaan dengan lisan yang lain, yang lebih tajam. Allah mengendaki di dalam surah As-Saff ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Istilah orang itu ngomong doang, ya, gitu. Itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini membentuk masyarakat, ya, pembangunan masyarakat. Bagaimana kalau satu sama lain itu biar ngomong, tapi omongan itu omong kosong, ya, gitu ya. Ini pembentuk masyarakat, sehingga setiap orang bicara itu, kalau yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang dikerjakan, maka setelah dia bicara, dia kerjakan. Ya. Mengandung makna bahwa dia ngomong, dia bicara, dia tahu bagaimana melaksanakannya. Kalau dia bicara dan dia tahu bagaimana melaksanakannya, dan dia berpengalaman melaksanakannya, maka itulah hikmah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Beruntungnya ini untung dalam fi'il mudhari', ya. Jadi kalau akan, fi'il mudhari' kan future, bentuk yang akan datang. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, sudah ada niat kita untuk melaksanakannya, sudah diterima, ya. Bukan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti mengapa kamu katakan sesuatu yang sudah kamu kerjakan. Nah, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang belum kamu kerjakan? Nah, tidak. Ini yang akan. Jadi untung, para ulama juga banyak diskusi mengenai itu. Untung akan datang, sehingga kita tidak
salah besar kalau mengatakan itu, tapi dengan rencana itu dilakukan, ya. Kabura maktan innallah, amat besar kemurkaan di sisi Allah, antakulu, bahwa kalian mengatakan sesuatu malah taf'alun. Nah, ini berkenaan dalam pembangunan masyarakat. Sebenarnya ayat ini surah As-Saffat itu bagaimana membangun masyarakat, suatu masyarakat yang terbentuk oleh karena ucapan-ucapan yang semakin dipercaya. Kosnya itu besar, biayanya itu besar, ya. Kalau satu sama lain itu tidak dipercaya, ya, paling tidak ada orang bicara, ada orang yang mengawasi, gitu kan? Karena kemungkinan tidak dipercaya, kemungkinan bohong, paling tidak satu orang yang bicara, ada pihak lain yang mengawasi. Makanya, ya, kalau semua orang berbicara seperti ini, ya, maka kita tidak perlu lagi mengadakan pengawasan. Nah, ya, itu dalam masyarakat, membangun masyarakat, ya. Saya kira cukup dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.